Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini di mata kuliah Rekayasa Irigasi 2, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang prasarana dan sarana irigasi. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan ialah sebagai berikut. Prasarana irigasi. Prasarana irigasi merupakan saluran dan bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber air ke lahan sawah. Bangunan irigasi. Bangunan irigasi dapat dibedakan menjadi 3 tipe bangunan irigasi, yaitu bangunan utama. Bangunan utama dapat didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang direncanakan di sumber air guna meninggikan muka air, membelokkan atau mengalirkan air, atau menampung kelebihan air pada musim hujan ke jaringan saluran agar dapat dipakai guna keperluan irigasi. Bangunan utama ini juga diharapkan dapat mengarungi sedimen yang masuk ke jaringan irigasi dan mengukur debit aliran. Selanjutnya yaitu bangunan pengatur. Bangunan pengatur merupakan bangunan yang berfungsi untuk mengatur pembagian air antara 2 atau lebih daerah layanan. Dan yang ketiga adalah bangunan pelengkap seperti talang, sifon, bangunan terjun, got miring, gorong-gorong, dan lain-lain. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bangunan utama. Bangunan utama dapat didefinisikan sebagai semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi. Biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebih serta memungkinkan untuk mengatur dan mengukur air yang masuk. Pengaliran air dari sumber air berupa sungai atau danau ke jaringan irigasi untuk keperluan irigasi pertanian, pasokan air baku, dan keperluan lainnya yang memerlukan suatu bangunan disebut dengan bangunan utama. Ada beberapa bangunan utama yang sudah pernah atau sering dibangun di Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah bendung. Bendung adalah bangunan yang dibuat melintang pada alur sungai dengan maksud menaikkan taraf muka air sungai agar dapat dialirkan secara gravitasi ke seluruh daerah irigasi yang biasanya lebih tinggi dari air sungai setempat. Menurut sistem konstruksinya, maka bendung dikelompokkan menjadi 2, yaitu bendung tetap dan bendung bergerak. Bendung tetap merupakan bangunan air dengan kelengkapannya dibangun melintang sungai atau sudetan dan sengaja dibuat untuk meninggikan muka air dengan ambang tetap sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke jaringan irigasi. Kelebihan airnya dilimpahkan ke hilir dengan terjunan yang dilengkapi dengan kolam olak yang dimaksud untuk meredam energi. Sedangkan bendung gerak, tipe ini merupakan fungsi ganda, yaitu mengatur tinggi muka air di hulu bendung, kaitannya dengan muka air banjir, dan meninggikan muka air sungai yang kaitannya dengan penyadapan air untuk berbagai keperluan. Nah, berikut adalah gambar dari bendung gerak yang ada di Bojonegoro. Jadi, perbedaan bendung tetap dan bendung gerak adalah bendung tetap adalah jenis bendung yang tinggi pembendungannya tidak dapat diubah sehingga muka air di hulu bendung tidak dapat diatur sesuai yang dikehendaki. Sedangkan untuk bendung bergerak adalah jenis bendung yang tinggi pembendungannya dapat diubah sesuai dengan yang kita hendaki. Selanjutnya adalah waduk. Waduk merupakan bangunan utama yang berfungsi sebagai penampungan atau reservoir
guna menampung kelebihan air dan dipergunakan pada saat kekurangan air atau pengaturan aliran sungai. Waduk yang berukuran besar mempunyai banyak fungsi seperti irigasi, tenaga air, pengendali banjir, perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Sedangkan waduk yang berukuran kecil atau biasa disebut dengan embung dipergunakan untuk keperluan irigasi dan air minum. Berikut adalah gambar waduk Riam Kanan yang merupakan salah satu waduk terbesar di Kalimantan Selatan yang ada di Aranio, Banjar. Waduk mempunyai sarana atau bangunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah genangan, merupakan daerah yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan air atau reservoir atau tandon. Kemudian tubuh bendung yang berfungsi sebagai dinding penahan air. Kemudian ada dinding penahan hilir tubuh bendung yang berfungsi untuk menahan bagian hilir bawah tubuh bendung dan membelokkan garis rembesan. Yang keempat, bangunan pelimpah guna mengalirkan air banjir. Kemudian bangunan pengambilan dan pintu pengambilan yang berguna untuk mengalirkan air dari waduk. Kemudian ada saluran ukur yang merupakan saluran yang menghubungkan antara bangunan atau pintu pengambilan dengan bangunan ukur. Yang terakhir adalah bangunan ukur. Tentu fungsinya untuk mengukur debit yang dikeluarkan. Selanjutnya yang ketiga ada stasiun pompa. Jika ketersediaan air permukaan tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka alternatif yang dapat kita gunakan adalah pengembangan sumber air dengan memanfaatkan air bawah tanah. Bangunan utama pada pengembangan sumber air bawah tanah adalah stasiun pompa serta pompa air dan instalasinya. Pompa digunakan bila bangunan-bangunan pengelak yang lain tidak dapat memecahkan permasalahan pengambilan air dengan gravitasi, atau kalau pengambilan air relatif sedikit dibandingkan dengan lebar sungai. Dengan instalasi pompa, pengambilan air dapat dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Namun, untuk operasionalnya, dia memerlukan biaya operasi serta pemeliharaan yang cukup mahal, terutama dengan makin mahalnya bahan bakar juga tenaga listrik. Dari cara instalasi pompa dapat dibedakan atas pompa yang mudah dipindah karena ringan dan mudah dirakit ulang setelah dilepas komponen-komponennya, dan pompa tetap yang dibangun atau dipasang dalam bangunan rumah pompa secara permanen. Ada beberapa jenis pompa didasarkan pada tenaga penggeraknya, antara lain A. Pompa air yang digerakkan dengan tenaga manusia atau dengan bisa kita sebut pompa tangan. Yang B. Pompa air dengan penggerak tenaga air, air terjun, dan aliran air. Kemudian C. Ada pompa air dengan penggerak berbahan bakar minyak. Dan D. Pompa air dengan penggerak tenaga listrik. Berikut adalah gambar dari stasiun pompa Tambakromo, Pati. Perhatikan video berikut.
video yang barusan kalian simak tadi merupakan video dari bangunan pengambilan bebas. Bangunan pengambilan bebas merupakan bangunan yang dibuat pada tepi sungai guna mengalirkan air ke dalam jaringan irigasi tanpa mengatur ketinggian muka air sungai pada bangunan ini harus lebih tinggi dari lahan yang akan diairi. Pengambilan air irigasi, maksudnya pengambilan untuk irigasi ini langsung dilakukan dari sungainya dengan meletakkan bangunan pengambilan yang tepat di tepi sungai, yaitu biasanya pada tikungan luar dan tebing sungai yang kuat atau masif. Secara idealnya, bangunan ini terdiri dari pengarah aliran, guna mengarahkan aliran sungai ke bangunan pengambilan untuk daerah yang mempunyai aliran sungai yang lurus. Yang kedua yaitu bangunan pengambilan dan pintu pengambilan, guna mengalirkan air ke jaringan irigasi. Yang ketiga yaitu saluran ukur, yang merupakan saluran yang menghubungkan antara bangunan atau pintu pengambilan dengan bangunan ukur. Yang keempat, bangunan ukur, guna mengukur debit yang masuk ke jaringan irigasi. Kemampuan menyadap air sangat dipengaruhi oleh elevasi muka air di sungai, yang selalu bervariasi tergantung dari debit pengaliran sungai saat itu. Pengambilan bebas biasanya digunakan untuk daerah irigasi yang luasnya itu kecil, sekitar 150 hektar dan masih pada tingkat irigasi setengah teknis atau irigasi sederhana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bangunan pengatur. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bangunan pengatur merupakan bangunan yang berfungsi untuk mengatur pembagian air antara dua atau lebih daerah layanan. Bangunan pengatur sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan pengelolaan layanannya, yaitu yang pertama adalah bangunan pengatur jaringan utama dan yang kedua adalah bangunan pengatur jaringan tersier. Bangunan pengatur jaringan utama. Bangunan pengatur terdiri dari 4 macam bangunan, yaitu bangunan bagi yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih. Kemudian ada bangunan sadap. Untuk bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder tersier penerima. Kemudian ada bangunan bagi dan sadap yang merupakan gabungan dari bangunan bagi dan bangunan sadap. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada bangunan pengatur individu, di mana bangunan ini merupakan bangunan pengatur tinggi muka air di saluran primer atau sekunder. Komponen konstruksi. Secara konstruksi, bangunan pengatur ini terdiri dari komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu konstruksi pengatur muka air. Konstruksi pengatur muka air berada di saluran utama yang berfungsi untuk menaikkan muka air saluran utama sehingga air dapat masuk ke lahan pertanian. Yang kedua yaitu pintu pengambilan yang berguna untuk mengatur atau mengontrol muka air di jaringan irigasi utama sampai pada batas-batas yang diperlukan dalam memberikan debit yang konstan kepada bangunan sadap tersier. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada bangunan ukur. Debit yang dikeluarkan akan diukur oleh bangunan ukur. Selanjutnya adalah bangunan pengatur jaringan tersier. Bangunan pengatur di jaringan tersier adalah box bagi tersier, subtersier, dan kuarter. Box-box bagi di saluran tersier yang membagi aliran untuk dua saluran atau lebih tersier, subtersier, atau kuarter. Box tersier sendiri dilengkapi dengan pintu untuk keperluan giliran pemberian air. Bangunan pengatur jaringan tersier tidak dilengkapi dengan bangunan ukur, sehingga pelaksanaan pembagian air hanya dapat dibuka dan ditutup saja.
Bangunan selanjutnya yaitu bangunan pelengkap seperti yang pertama ada talang. Talang merupakan saluran buatan yang melintasi permukaan tanah yang rendah atau lembah, saluran irigasi atau pembuangan atau sungai. Kemudian talang itu sendiri dipergunakan pada tempat di mana perbedaan tinggi antara saluran irigasi dengan permukaan tanah yang dilewatinya cukup tinggi dan dipandang lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan sipon. Talang dapat terbuat dari beton, baja, kayu, atau paralon PVC. Kemudian selanjutnya ada sipon. Sipon ini merupakan bangunan saluran tertutup yang berguna untuk mengalirkan air yang melintasi tempat dengan perbedaan tinggi yang relatif kecil dibanding dengan muka air di saluran. Sipon sendiri dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi di bawah saluran pembuangan, cekungan, anak sungai atau sungai. Kemudian sipon juga dipakai untuk melewatkan air irigasi di bawah jalan kereta api atau bangunan yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada bangunan terjun. Bangunan terjun adalah bangunan yang berfungsi untuk mengurangi kemiringan saluran, di mana bangunan terjun dapat dipisahkan menjadi dua tipe, terjun tegak dan terjun miring. Untuk bangunan terjun tegak pada umumnya dipergunakan pada perbedaan ketinggian maksimum 1,5 meter dengan debit lebih kecil dari 2,5 meter kubik per detik, atau perbedaan ketinggiannya 0,75 meter dengan debit lebih besar dari 2,5 meter kubik per detik. Nah, jika perbedaan ketinggian air antara 1,5 sampai 2,5 meter, maka dipergunakan bangunan terjun miring untuk mencegah muka air yang tinggi atau rendah di saluran akibat terjunan. Dipakai mercu tetap atau celah kontrol trapesium. Nah, selain 3 bangunan pelengkap ini, ada pula bangunan pelengkap lainnya seperti got miring. Kalau got miring itu dipergunakan untuk trase saluran dengan kemiringan yang cukup tajam. Kemudian ada gorong-gorong. Gorong-gorong itu berfungsi untuk mengalirkan air di bawah bangunan, misalnya jalan, rel kereta api, atau untuk mengalirkan air di persilangan antara saluran pembuang sama saluran pembawa. Kemudian ada terowongan. Nah, kalau terowongan sendiri itu dibangun apabila keadaan ekonomi atau anggaran memungkinkan untuk membuat saluran tertutup guna mengalirkan air melewati bukit atau medan yang tinggi. Selanjutnya, ada juga yang namanya bangunan pelimpah samping. Nah, kalau bangunan pelimpah samping ini, dia berfungsi untuk membatasi debit yang masuk ke saluran pembawa dan melimpaskan kelebihan air hujan yang masuk ke saluran pembawa. Kemudian ada juga jalan dan jembatan. Nah, kalau jalan yang dimaksud ini adalah jalan yang masuk dan jalan inspeksi untuk menunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pembawa dan pembuang oleh instansi yang membidangi irigasi. Untuk menghubungkan jalan inspeksi yang dipisahkan oleh saluran irigasi, saluran pembuang, dan sungai, maka juga diperlukan jembatan. Kemudian bangunan pelengkap lainnya adalah tanggul. Tanggul sendiri diperlukan untuk melindungi daerah irigasi terhadap banjir yang berasal dari sungai atau saluran pembuang yang besar. Prasarana irigasi selanjutnya yaitu saluran irigasi, di mana saluran irigasi ini ada 2. Yang pertama saluran pembawa. Saluran pembawa merupakan prasarana jaringan irigasi untuk mengalirkan air irigasi yang terdiri dari saluran induk dan saluran sekunder. Kemudian yang kedua ada saluran pembuang, di mana saluran ini berfungsi membuang kelebihan air di lokasi sawah akibat tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan genangan pada sawah dan menyebabkan kerusakan tanaman. Aliran buangan ditampung di saluran terbuka yang mengalir secara paralel di sebelah atas saluran tinggi. Kemudian saluran-saluran ini akan membawa air buangan ke bangunan pembuang silang, atau jika debit relatif kecil dibandingkan dengan aliran air irigasi, dimasukkan ke dalam saluran irigasi melalui lubang pemasukan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sarana irigasi. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Nah, untuk sarana irigasi sendiri, yang pertama adalah peta daerah irigasi. Peta irigasi adalah peta yang menggambarkan tentang aliran sungai, waduk, saluran irigasi, bendungan, dan sebagainya di suatu daerah permukaan bumi. Sarana irigasi yang kedua yaitu skema jaringan irigasi. Skema jaringan irigasi adalah merupakan gambaran yang menampilkan jaringan saluran dimulai dari bendung, saluran primer, sekunder, bangunan bagi, bangunan sadap, dan petak-petak tersier dengan standar sistem tata nama. Setiap ruas saluran diberikan data teknis dimensi saluran dan setiap petak tersier itu diberikan data luas dan data debit rencana. Yang ketiga ada skema bangunan irigasi. Skema bangunan irigasi adalah gambar sketsa jumlah saluran bangunan yang ada pada daerah irigasi tersebut. Pada skema ini menunjukkan bangunan utama, bangunan bagi dan sadap, bangunan pelengkap, saluran pembawa dan pembuang, dan setiap bangunan dilengkapi dengan jarak langsung dari bangunan utama, keberadaan pintu pengatur, dan bangunan ukur. Selanjutnya ada skema eksploitasi irigasi, di mana untuk peta skema eksploitasi atau yang disingkat PSE dipergunakan untuk keperluan eksploitasi jaringan irigasi. Nah, peta ini memperlihatkan bangunan utama, bangunan bagi dan sadap, saluran pembawa, dan petak tersier. Setiap petak tersier atau bangunan bagi dilengkapi dengan luas layanan, kemudian koefisien yang dipergunakan dalam eksploitasi tersebut, dan debit rencana pemberian air. Dan yang kelima itu adalah skema sosiohidro. Jadi skema ini menunjukkan bangunan utama, bangunan bagi dan sadap, saluran pembawa, dan petak tersier. Setiap petak tersier itu diberi luas layanan per desanya. Kemudian peta ini dipergunakan untuk melihat potensi IPAIR, yang merupakan sebutan untuk iuran pengelolaan air di daerah. IPAIR, iuran pelayanan air irigasi. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, teman-teman mohon kerjakan kuis berikut. Kerjakan boleh di kertas HVS atau double folio, terserah aja, yang penting dikerjakan. Jangan lupa diberi nama dan NIM, dan di-upload di dalam e-learning nanti dalam bentuk PDF. Sekian untuk video kali ini. Salah hilap saya mohon maaf, atas segala kekurangan saya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.